Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Widal kembali lagi dengan saya Mbulu Widal di acara terbaru yaitu Satu Arah. Satu arah ya, bukan satu salah. Oke. Kali ini saya kedatangan senior di dunia perfilman ya. Yang mungkin Baraya Widal juga sudah pada mengetahui siapa beliau. Mari kita sambut Teh Wina. Teh Wina, kumaha damang? Alhamdulillah, hatur nuhun. Aduh. Sibuk naon wae teh? Enak teh Teh Wina. Kegiatan masih tetap di dunia film. Hmm. Sedang FTV, FTV. Oh, FTV, Iya. FTV, ya, ya. Tewina, sejak kapan sih terjerumus dalam limbah perfilman ini? Terjerumus dan langsung ketagihan ya. Langsung ketagihan. Saya dari tahun kurang lebih dari tahun 88 atau 89. Hmm. Itu kan yang paling heboh dan paling memorable itu di Sukabumi itu film apa? Sinetron itu ya, Teh. Eh Apa ya? Keluarga Cemara ya? Ya, Keluarga Ah. Cemara itu tahun 1995 sebetulnya. Ceritain dong, Teh. Gimana Oke, itu? jadi awal saya film itu Hmm. kebetulan saya sebetulnya dari seni tari, seni Hmm. tari langsung ke dunia film. Hmm. Pertama kali saya film Kabayan Hmm. dengan almarhum Mang Ibing. Oh. Setelah itu berjalan dengan waktu beberapa film dan tahun 95 mulai ke yang cukup fenomenal dan Hmm. kebetulan 80% pemainnya dan lokasinya 100% di Di Sukabumi, Sukabumi. alhamdulillah. Kenapa sampai terpilih menjadi si Ambu itu teh? Apa karena sutradaranya juga orang Sukabumi? Yang mana nih yang Yang ini, yang keluarga Keluarga Cemara. oke. Hmm. Keluarga Cemara itu sebetulnya bukan orang Sukabumi awalnya itu. Hmm. Awalnya itu Edward Pesta Sirait. Oh, yang sutradaranya? Ya, Oh, pertama iya. kali. Terus saya mungkin terpilih jadi peran antagonis di Hmm. situ. Setelah itu dilanjut oleh sutradara dari Sukabumi yaitu Hmm. Dedi Sudah Setiadi. di, iya. Ya. Nah, terus yang jadi ambunya, Yang jadi emaknya itu emak ya? beberapa kali. Oh, Alia dengan. Waroka Oh, iya, 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 iya. dan Nah, terakhir Novia kalau pakai. Kolopaking. Terus Mbak Ane gitu. Terakhir Hmm. Novia Hmm. Kolopaking. Hmm. Nah, teh, kita bahas kalau di dunia perfilman, teteh udah makan asam garam lah. Buat remaja-remaja Gen Z dan milenial ini nih, tipsnya nih kita untuk masuk ke dunia film itu gimana sih teh? Untuk ke dunia film, Ah, masuk ke dunia film. iya, Masuk ke dunia film itu sekarang mungkin lebih mudah ya. iya. Karena beberapa PH besar di Jakarta itu ada casting juga. Hmm, Terutama mungkin casting seperti hmm, itu. hmm. Terus eh kenapa di Sukabumi jarang ya teh yang Nah, datang ke sana, yang bisa mencapai di tingkat nasional gitu? nah, Selain Teteh, selain ya Desi Allah, Ratnasari, selain ya siapa lagi banyak Omes. betul. Nah, itulah yang harus kita eh, pikirkan bersama. Hmm, Karena dunia film itu sekarang itu udah industri. hmm, Jadi mungkin untuk yang casting harus kita ke Jakarta hmm, bolak-balik menunggu itu mungkin bahan pemikiran pemikiran juga ya dengan hmm, jarak dan sebagainya. hmm, Makanya saya berharap di kota ini terutama kota Sukabumi ada beberapa wadah yang memang talenta-talenta berbakat itu nggak harus ke Jakarta hmm, hmm, gitu. hmm, Jadi memang cukup di Sukabumi aja untuk castingnya atau hmm, bagaimana. hmm. Apalagi dulu tuh Sukabumi itu sebetulnya Hollywoodnya Indonesia karena Oh, ya, kebanyakan syuting itu di Sukabumi. Sukabumi. Dan saya berharap pun seperti itu lagi. Hmm, hmm, hmm. Nah, untuk mengembangkan seperti itu, emang dari kemarin-kemarin kita itu ada berapa komunitas atau ruang lingkup perfilman sih teh? Ya, di kota Sukabumi itu kebetulan sebetulnya luar biasa. Kru film kebanyakan itu Hmm, dari Sukabumi, hmm, 60% dari Sukabumi. hmm, Dan memang berkarya di Jakarta. hmm, Mungkin kan di Sukabumi itu ada satu orang mungkin yang memang sudah ke nasional, dia hmm, bawa teman-teman hmm, dan semuanya itu seperti itu. hmm. Kalau justru untuk pemainnya itu yang agak Kurang, jarang jarang.
yang dari Sukabumi. Terus peranan pemerintah dalam hal ini gimana teh? Untuk seniman-seniman perfilman ini? Untuk seniman perfilman itu kita kan ada komunitas dan memang sepertinya itu kurang berkembang untuk ke nasional. Karena Karena memang itu dia fasilitas seperti yang saya bilang itu. Jadi ada casting dan sebagainya yang tidak harus ke sana. Gimana nih caranya nih? Itu adalah tugas kita ini sebagai memang yang sudah di dunia film dan komunitas-komunitas yang memang harus berpikir ke arah situ. dari komunitasnya harus berpikir ke arah situ, apa dari pemerintahnya memberikan jalan ke arah situ teh? Yang bagus yang gimana tuh teh? Sepertinya belum ke situ. Belum ya? Iya. Jadi harusnya ada sinergitas antara komunitasnya dengan pemerintahnya ya. Betul, seperti Nah, pemerintahan kemarin gimana teh? yang mana nih? Ya kemarin-kemarin yang dulu-dulu lah gitu. Teman-teman dulu ya. Ya, untuk seni dan budaya. Sebetulnya seni dan budaya itu memang menurut saya tuh ciri ya. Suatu bangsa itu memang budaya. Iya, iya. Tidak bisa dipungkiri, itu syiar. Hmm. Ya kan, kayak contoh, contoh. Oh, ini tarian ini dari ini. Oh, apa ya misalnya contoh nih ya barongsai. Oh, dari komunitas Tionghoa. Oh, tarian ini dari itu. Begitupun dengan film. Dengan film. Aku mata kira-kira potong dulu. Dengan film kita bisa memperlihatkan ciri khas kita juga mungkin daerah kita. Ya. Sayang sekali memang di Sukabumi itu sebetulnya banyak sekali bakat-bakat terpendam, talenta yang memang harus kita angkat. Gali, ya. Nah, apa saya berharap ini sekarang ini dengan pemerintahan yang akan datang ini? Saya berharap ada gedung yang memang memadai, yang memang untuk berkarya seniman dan budayawan di khususnya Kota Sukabumi. Contoh kecil aja. Saya prihatin dan ingin kembali Kota Sukabumi itu menjadi salah satu kota seniman yang baik. Contoh nih, di sini ada gedung yang memang terbengkalai ya, yaitu di waktu itu kan Garuda ya. Jadi image-nya itu banyak yang negatif Garuda itu. Saya berharap pemerintah sekarang kembali lagi untuk menghidupkan lagi Garuda. Jadi seniman-seniman budayawan tuh kembali ke zaman dahulu ya, bukan kita tidak menerima globalisasi ini. Cuman sejarah itu harus kita jangan lupa sejarah. Jadi seniman gedung Garuda itu saya ingin dihidupkan kembali teater dan sebagainya. Kenapa? Karena itu kalau di film itu asiknya begini. Kita akademis perlu Kang, cuman di film itu nggak pernah ditanya, kamu ijazahnya mana? Kok bisa ke film? Oh enggak, itu skill, itu bagian daripada kemampuan dan bakat kita. Itu sayang Kang. Jadi kalau memang gedung Garuda itu dihidupkan kembali, kita bisa menampung anak-anak, mohon maaf yang belum beruntung dan ingin ke dunia seni. Nah di situ jangan kita selalu, mohon maaf, di Gedung Juang juga kan nggak fasilitasnya, kadang-kadang cuma di pinggiran jalan aja, emperan jalan. Gimana orang mau tertarik kepada seni budaya ini gitu loh kan. Oh, di Gedung Juang nggak dikasih tempat ya Bu? Maksudnya kantor atau ruangan yang apa itu untuk semua? Enggak, jarang, kita biasanya di pinggir-pinggir aja. Yang di parkirannya itu. Ya, Oh. Ini kan kita juga punya gedung aher itu. Bisa nggak dimanfaatkan itu? Nah, gedung aher itu memang bagus sih alhamdulillah. Cuman memang kenapa tidak diarahkan ke situ? Tidak diarahkan ke situ. Apakah memang fasilitasnya juga mungkin kurang memadai? Jadi memang terbengkalai dan sayang sekali. Iya. Saya mau nanti suatu saat gedung aher itu sama-sama kita
apa yang kurang nih, apa yang menurut orang seni budaya itu apa yang harus kita fasilitasnya diperbaiki atau seperti apa. Cita-cita saya ingin ada sekolah sinematografi di situ khusus untuk anak-anak putus sekolah. Oh, kalau itu saya dukung Ya, 100.000%, Bu. ya, Kalau masalah perfilman. ya anak-anak putus sekolah atau yang tidak beruntung. Tapi misalnya anak-anak mohon maaf pengamen-pengamen jalanan bisa kumpul di situ, bisa kita arahkan untuk mencari pekerjaan, misalnya ada di kafe atau di mana. Saya berharap seperti itu karena memang untuk mengurangi juga kenakalan remaja. Di dunia film itu asik. Iya. Makanya saya juga menggeluti dunia film itu karena asik. Alhamdulillah Bu. sama-sama. Oke, Bu. Teh, salah. Kita masuk ke dunia politik ya. Rada pinggir-pinggir jurang nih. Oke. Teteh kan tergabung dalam satu relawan mendukung salah satu paslon ya. Ya. Yaitu paslon Saya mendukung 03. 03 maju. Ya, Pak Murad sama maju. Pak Andri. Ya. Oke. Apa yang mendasari pilihan Teteh ke maju? Oke. Menurut saya, ini politik mah suka rada-rada kemarin ya. Semua yang akan memimpin Sukabumi itu pasti bertujuan dan berniat Baik. berbuat untuk Sukabumi baik. Tetapi di antara yang baik itu tentu ada yang terbaik. Menurut pandangan saya, Murad Andri itu terbaik. Di antara kontestasi yang lain gitu ya. Terbaik. Kebetulan juga Pak Murad juga kembali ke seni, dia juga memang termasuk budayawan ya, karena dia bergabung di IPSI. Ketua IPSI-nya. Ya, dan kebetulan saya juga aktif juga di IPSI. Pak Andri itu adalah pembisnis yang memang secara untuk ekonomi kita harus banyak belajar dari beliau gitu. Yang bikin tertarik program yang dibuat oleh Maju itu, yang bikin tertarik Teteh gitu, sampai menjatuhkan dukungannya ke Maju ini, apa sih programnya yang? Pertama, saya mengenal Pak Mudas itu sudah agak lama, pas dia memimpin menjadi wali kota Sukabumi. Dengan Pak Andri juga ada kedekatan emosional. Pertama, saya melihat sosok Pak Murad itu orang yang sangat komitmen dan sangat memperhatikan masyarakatnya ya, terutama di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, dan kembali di bidang budaya. Kenapa saya milih Pak Murad? Karena sekali lagi dia orang yang lurus. Saya juga merasakan, kebetulan saya juga ada bisnis juga dulu berhubungan dengan Pemda ya. Itulah saya kenapa pilihan saya jatuh kepada Maju. Pak Murad itu orang yang sangat komitmen dan betul-betul bukan membantu ya, dia bisa secara adil mana yang harus dia bela dan tidak. Tidak terpengaruh, terintimidasi oleh yang lain dengan siapapun. Dia yang benar-benar, yang salah. Dan saya itu merasakan pribadi saya. Baru saya bisa memberi masukan kepada orang lain. Kenapa saya pilih Pak Murad? Makanya relawannya namanya Bapak BPK. Ya, Bapak pulang kembali. Ya. Jadi filosofinya dulu jadi wali kota Sukabumi, terus ke RI, sekarang pulang lagi ke kotanya karena merasa kotanya tidak baik-baik saja mungkin itu. Sepertinya seperti itu. Apalagi di bidang kesehatan. Iya. Dan Pak Murad pun betul-betul mewakili masyarakat Sukabumi. Kenapa dia ke DPR RI? Nah, dia kan untuk mempercepat pembangunan di kota Sukabumi sebetulnya Pak Murad.
dengan dia bagaimana memperjuangkan Hmm. ada tol, Hmm. double track kereta. Hmm. Nah, Hmm. berarti kan dia memang menurut saya untuk membangun Sukabumi itu bukan kaleng-kaleng. Iya, betul betul. Mau diperlukan link-link yang lebih besar mungkin ya, Ya, yang lebih betul. luas ya. Kendalanya tergabung di relawan Bapak Pulang pulang kembali. kembali. Itu isinya siapa saja sih, Bu? Teh? Saya ini nggak banyak sih. Hmm. Ada sutradara Hmm. namanya Bara Hmm. Abai. Hmm. Ada Bonar juga orang Hmm. film juga. Ada Paspet sutradara juga. Ada Ibu Anden. Hmm. Saya berlima. Hmm. Nah, awalnya saya itu selalu rajin sebelum ini semua ada konten-konten, Hmm. kita bikin konten-konten tentang beliau, Hmm. tentang Muras dan Andri. Hmm. Hmm. Nah, selalu bikin konten terus secara aktif. Hmm. Itu dulu nih Hmm. yang kita lakukan Hmm. untuk apa sih yang saya bisa perbuat untuk Hmm. mm, maju ini. Hmm. Ya sesuai di bidang saya, Hmm. tapi alhamdulillah efektif juga gitu. Sekarang masuk ke harapan, Bu. Teh. Oke. Harapan Teteh ketika Pak Murad dengan Pak Andri nanti dilantik menjadi wali kota Sukabumi, harapannya seperti apa sih? Harapannya pertama tentu menjadi Sukabumi yang lebih baik lagi, terutama memperbaiki lagi di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, dan para pengusaha itu bisa merasakan keadilan. Kenapa saya bilang tidak merasakan keadilan? Eh, Tidak mementingkan kelompoknya sendiri. Yang kemarin mementingkan kelompoknya sendiri tuh. Saya tidak ke arah itu, tapi harapannya. Tapi masyarakat sudah mengetahui. Ya, karena saya juga yang bukan pelakunya ya, bukan korban. Ya saya merasakan itu secara pribadi. Dan satu lagi, tentunya seni dan budaya lebih bisa diatensi lagi. Kenapa? Karena ya itu tadi, saya ingin adik-adik, anak-anak yang kurang beruntung, ingin di bidang seni dan budaya tapi berbakat, cuman dia mau kemana? Dan saya juga berharap gedung Garuda itu dihidupkan kembali, mengingat sejarah cikal bakal para seniman dan budayawan di Sukabumi itu dari situ. Nah, itu harapan untuk bila maju jadi dilantik Teh. Ya, Untuk harapannya untuk perfilman Sukabumi juga seperti apa? perfilman Sukabumi, saya berharap memang generasi-generasi muda jangan ragu untuk mengapresiasi apa ya bakat-bakat mereka di bidang mengeksplor film, ya, mengeksplor. mengeksplor di bidang film. Banyak sekali di sini yang bisa divisualisasikan menjadi untuk promosi kota Sukabumi. Karena kita daerah yang kekurangan wisata, berarti kita harus bikin konten yang bisa Ya mengangkat seperti itu, daerah itu. apapun itu untuk bisa mempromosikan kota sendiri. Apalagi kan sekarang mulai jalan tol Jagoratu atau kan tol untuk ke Sukabumi itu kan sebentar lagi juga Iya. akan, kita harus siap untuk menerima itu semua. Iya. Jangan sampai nanti kita jadi tamu di rumah sendiri ya. Nah, gitu loh. Dikuasai ke orang-orang luar. Ya. Harapan Teteh untuk warga Sukabumi dalam pilkada tahun ini. Harapan untuk kota Sukabumi. Warga Sukabumi. Warga Sukabumi. Oke. Setiap orang itu punya pilihan dengan alasannya masing-masing. Oke. Masyarakat ini sudah pandai, tidak mau diiming-imingi oleh janji palsu,
pilihlah yang terbaik, yang memang menomorsatukan eh, kesehatan gratis, pendidikan dipermudah, seni budaya ditingkatkan. Jadi pandai-pandailah dan cerdaslah memilih pemimpin yang benar-benar amanah. Makanya saya pilih maju. Maju. Maju katanya maju. Nomor 3 ya. Nomor 3. Oke Teh. Terima kasih. Udah 30 menit ya? Berapa? 21. Ada 9 menit lagi Teh jatahnya. Oke. Nah, kita masuk ke perfilman lagi Teh. Apa sih yang menginspirasi Teteh masuk ke dunia perfilman? Dunia perfilman. Menginspirasi. Oke. Sebetulnya ini Tita Jongnya. Tita Jong. Saya nyalanya ini. Saya seni tari dan saya itu sebetulnya penjual dan pedagang kambing awalnya. Kambing. Saya tidak pede di dunia film karena saya mah orang lembur ya. Gini segala macam. Tapi mungkin dilihat dari mungkin ada bakat sedikit atau bagaimana lah. Akhirnya saya terjun ke situ dan menikmati. Nah, Film pertamanya apa Teh? Atau sinetron pertamanya? si Kabayan. Oh, si Kabayan itu. Itu jadi terus Jadi sudah gitu, loh kenapa saya dipanggil terus? Akhirnya usaha-usaha saya bangkrut kan. Tapi hidup itu memang pilihan. Iya. Gara-gara memilih dunia film, usaha-usaha jadi bangkrut. Usaha yang kemarin-kemarin yang sebelumnya dijalani itu kan, ya udah nggak bisa lagi. Saya harus memilih. Oh iya, karena fokusnya ke film Iya, ya. karena memang saya waktu itu sangat aktif. Calling kesana kesini itu sangat aktif. Gitu. Akhirnya ya sudah saya memilih untuk film. Seiring dengan waktu, saya ada kesempatan buat usaha di Pemda juga, Pemda. Jadi saya merasakan. Terus Teh ada nggak sih talenta yang rising star lah istilahnya di Sukabumi itu yang kepantau ala Teteh gitu untuk menjadi the next winner misalnya gitu. Aduh, Ada nggak itu? next video mah terlalu ini ya. Ya pokoknya mah yang penting yang dari Sukabumi. Oke. Saya kemarin tuh kita syuting di Kampung Gelis. Namanya Kampung Gelis. Di mana? Di Sukabumi. Di daerah Sukabumi, di Wangun Reja. 80% itu orang Sukabumi. Dan orang Sukabumi itu luar biasa talentanya. Dia acting secara alami dan sebagainya. Ada beberapa yang saya pikir ini bisa lebih ditingkatkan gitu. lagi, ya. Tinggal hokinya dan Iya, betul. linknya ke jalannya. Itu. Tinggal wadahnya yang harus kita continue. Oke. Itu aja wadahnya di mana nih? Masa sih di emperan gedung jual, parkiran. ya, parkiran. Iya. Jadi kurang dimanusiakan sebenarnya itu para seniman itu. Ya. Berarti selama ini belum punya kantor ya? Kantor belum ada. Nggak ada fasilitas pemerintah yang bisa digunakan untuk belum. Makanya harapannya di maju itu sekarang Iya. bisa memfasilitasi, bisa memberikan ruang untuk lebih berkarya untuk senimannya. Betul, Karena saya kan juga setuju. kesananya juga seni itu kan positif ya kan. Apalagi untuk mohon maaf anak yang kurang beruntung, mungkin sekolahnya nggak tinggi, karena di film itu nggak ditanya. Iya. Betul, Mana ijazah kamu, apa kamu dari mana, nggak. Yang penting talentanya aja, skillnya aja keluarin itu. Emang sih jarang-jarang, kebanyakan masuk dulu dunia film baru meninggikan pendidikannya. Ya gitu, ya. Dari film itu bisa jadi menopang pendidikannya juga gitu ya. Oke, cukup menarik Baraya Widal ini perbincangan dengan Teh Wina ya. Karena durasinya kurang, jadi nanti kita undang lagi di acara Nyoyong Lur ya. Di podcast yang lebih lama lagi di studio Wida langsung. Teh, closing statement Teh, terakhir Teh. Statement Teteh untuk Pamuraj. Oke.
buat pasangan maju, eh, tetaplah seperti Bapak yang dahulu. Bapak yang nggak neko-neko, Bapak yang lempeng-lempeng aja, Bapak yang memikirkan masyarakat Sukabumi sejahtera dari segi kesehatan, dari segi pendidikan, dan tetaplah menjadi Sukabumi yang amanah. Oke. Baraya, itulah pernyataan dari Teh Wina, salah satu senior kita di dunia peraktingan, perfilman ya. Semoga dari pengalaman hidupnya bisa dijadikan pelajaran buat Baraya juga. Dan dari dukungannya ikut mendukung apa yang didukung Teh Wina. Nomor 3. Iya. Saya Ambul Widal. Saya Wina Zulfiana. Undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.